ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi dewan, ada yang jadi birokrat, ya. Yang ini kalau sudah ada wadah, maka mudah-mudahan mereka pun ingat, ingat kepada wadah lembaga di mana sahabat-sahabat kita di luar pernah menimba ilmu di sini. Ya. Ketika IKHAS ini sudah terbentuk, insya Allah, ya, para alumni ini tidak akan meninggalkan STIHAS. Karena apa? Orang-orang alumni ini sudah benar-benar memiliki kompeten yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Saya sebagai pimpinan sekarang yang baru di sini merasa sebagai orang tua, di mana anak-anak sekarang sudah bertebaran. Tentunya anak-anak ini harus kembali diingatkan, dirangkul, diingatkan kembali bahwa kita ini punya misi kemanusiaan, tidak hanya misi pribadi kaitan dengan pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah teman-teman, balik lagi di podcast STIHAS. Kali ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh orang-orang hebat, orang-orang penting dari STIHAS. Ada Bapak Ketua, Bapak Haji Solihin Sari, dan juga calon-calon Ketua IKHAS. Teman-teman, di sini kita akan menyampaikan visi misi dari calon Ketua IKHAS yang kebetulan Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita. Sebelum kita penyampaian ke visi misi, alangkah baiknya kita mendengarkan sambutan dari Bapak Ketua Dr. Andes Haji Solihin Sari MSI. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam semoga tetap tercurah ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih saya telah diundang dalam acara podcast ini yang acaranya tunggal saat ini, yaitu penyampaian visi misi. Visi misi calon Ketua IK Haji Agus Salim, Ikatan Alumni Haji Agus Salim. Saya sangat support sekali. Mudah-mudahan ini bisa terus dikembangkan, dan sekaligus saya ucapkan selamat kepada teman-teman ini yang mengurusi podcast ini. Mudah-mudahan bisa dikembangkan sebagai pengembangan minat dan kreativitas. Amin. Di kemudian hari. Syukur-syukur Anda sukses menjadi, sekarang kan yang lagi gandung itu sukses tuh YouTuber. Amin. YouTuber itu pada miliarder sekarang. Miliarder sekarang. Sangat menghasilkan pundi-pundi yang luar biasa sekali. Anda mungkin kenal mahasiswa yang sukses seperti si Vicky Naki gitu kan, dengan podcast di Ome TV-nya. Ada TKW yang sukses di Arab Saudi sana seperti Kang Alman Mulyana yang menjadi YouTuber sukses di Saudi, dan sekarang kaya dia di sana, miliarder. Jadi banyak. Ya, mudah-mudahan Anda bisa mengembangkan kreativitas ini melalui fasilitas ini, nanti bisa menggali persoalan Bekasi. Dan kita awali di sini sekarang ini dengan penyampaian visi misi dari calon-calon ketua Ikatan Alumni Haji Agus Salim. Saya kira nanti bisa dijadikan sebagai rujukan visi ini untuk pengembangan potensi Haji Agus Salim ke depan seperti apa. Dan saya berharap satu hal yang harus kita ingat, bahwa kita ini dihadapkan pada dunia demokratisasi, di mana demokratisasi itu adalah isinya kuantitatif. Kita ini para intelektual yang harus mengedepankan kualitatif. Jadi Anda harus hidup dan harus berkembang secara kualitatif di tengah-tengah fenomena masyarakat yang booming dengan kuantitatif. Jadi Anda harus menunjukkan jati diri Anda sebagai orang yang berkualitas di tengah-tengah penentuan sikap dengan jumlah, bukan lagi dengan kualitas. Saya kira itu. Selamat, semoga acara ini sukses, dan kami hanya berharap mudah-mudahan Anda semua bisa terus mengembangkan kreativitas dan mengembangkan segala kemampuan yang bisa diberikan kepada masyarakat Bekasi pada khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas sambutannya yang insya Allah sangat menginspirasi
untuk kita, dan tadi saya sudah menangkap bahwa kita memang harus berkualitas di tengah-tengah banyaknya orang-orang atau banyaknya kuantitas. Nah, baik teman-teman Stayhas khususnya, kita langsung saja mendengarkan visi misi dari calon ketua IKHAS yang kebetulan alhamdulillah sudah bergabung dengan kita. Ada Bapak Syarif Bunarif SPDI, juga ada Bapak Muhammad Sajidin SPDI MM. Sebelumnya Bapak, saya mau nanya apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kabar sehat ya teman-teman. Langsung saja dimulai dari nomor urut 1 ya, Bapak Syarif Bunarif SPDI. Silakan Bapak untuk menyampaikan visi misinya kepada kita semua, kepada teman-teman Stayhas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil baqa'i wahtajaba 'anil absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qala aidan fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramun yang kami muliakan, hadir di tengah-tengah kita, orang tua kita, guru kita, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim, Bapak Dr. Andes Haji Solihin MSI, yang kami muliakan rekan kami Kanda Sajidin selaku calon IKHAS ini juga tentu yang istimewa untuk host yang begitu bersemangat memandu agenda pada sore hari. Harus sangat semangat Pak. Seluruh kru yang ada di ruangan ini, tiada kata yang paling indah terucap oleh lisan kita pada sore hari ini selain kalimat puja, kalimat puji serta kalimat syukur kepada Zat yang Maha Ghafur, Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sehingga kita bisa bermuajaah, bersilaturahim dalam ruangan ini. Salawat dan salam senantiasa tersampaikan kepada kedua kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mampu menghidupkan sunnah-sunnah beliau sampai dengan akhir hayat kita, sehingga kelak di yaumul kiamah kita tergolong, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para audiens yang kami muliakan serta Ketua Stayhas yang kami muliakan, izinkan Al-Fakir dalam hal ini Syarif Bunarif hadir di majlis yang mulia ini bentuk rasa cinta kepada alma mater kita, karena saya bagian dari alumni Stayhas dan alhamdulillah melalui panitia saya mantau terus sampai dengan malam H. Sebetulnya saya mendorong beberapa rekan untuk ikut kontestasi IKHAS ini, namun sampai dengan akhirnya malah kembali kepada saya, sehingga sebagai bentuk rasa cinta, sebagai bentuk kepedulian kita kepada alma mater tercinta, maka saya mendaftarkan untuk menjadi bagian dari IKHAS ini. Alumni merupakan sektor penting dalam sebuah lembaga, baik itu perguruan tinggi atau kampus, karena alumni merupakan aset
ya, yang ada di luar, yang tentu kalau alumni ini dipotensikan dengan baik, ini akan menjadi bagian besar untuk memajukan sebuah kampus. Tentu alumni kalau secara administratif ini memiliki fungsi nanti ikatan alumni ini untuk mendata berapa banyak alumni STIHAS khususnya yang ada di Kabupaten Bekasi dan umumnya di Indonesia ini tentunya, dan ini menjadi tugas nanti IKHAS ke depan. Bukan hanya mendata jumlahnya, tetapi harus mempunyai data valid kedudukan di mana teman-teman kita beraktivitas, karena ini menjadi aset besar buat kemajuan kampus kita. Yang kedua, kedudukan alumni dari sisi psikologis ini bisa menjadi wadah silaturahim. Wadah silaturahim seluruh alumni dan alumni dengan sivitas akademika yang ada di kampus tercinta kita ini. Dan yang terakhir, kedudukan alumni ini harus menjadi mitra. Menjadi mitra kampus. Kalau alumni dijadikan mitra kampus, maka insya Allah akan memberikan kontribusi yang baik untuk kemajuan STIHAS ke depan. Bukan sekedar punten alumni dijadikan pelengkap misalkan dalam sebuah kampus, ya. Ini menjadi pelengkap ketika kampus mau melakukan akreditasi. Setelah itu setelah dibentuk hilang. Nah, ini kita nggak inginkan tentunya IKHAS ke depan. Maka dengan niat yang saya sampaikan, dengan niat ikhlas tulus, saya berkhidmat nanti ke IKHAS, ya. Dipilih atau menang atau tidak itu buat saya nomor 17, ya. Artinya yang penting saya sudah memberanikan diri dengan niat ikhlas tulus berkhidmat untuk kemajuan STIHAS ke depan. Maka saya punya coretan, ya, berkenaan dengan visi misi, ya. Ya, visi saya mari membangun sinergi. Ini harus terbangun antara alumni dengan alumni, antara alumni dengan pihak kampus, antara alumni dengan sivitas akademika yang ada di STIHAS ini. Maka untuk menuangkan visi tadi, paling tidak ada 4 hal yang nanti menjadi prioritas untuk saya lakukan. Yang pertama, ya, yang tertuang dalam misi ini adalah mendorong peran alumni dalam memberikan masukan dan program nyata bagi kemajuan alma mater Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim. Ini penting, ya. Kita harus IKA ke depan ini harus mampu mendorong peran alumni dalam memberikan masukan dan program, ya, tentunya yang memajukan, ya, untuk kemajuan STIHAS ke depan. Yang kedua adalah bagaimana memaksimalkan potensi dan kompetensi, ya, di dalam wadah IKHAS nanti dalam membangun opini publik demi nama baik dan citra kampus. Nah, ini juga harus dimainkan peran ini oleh IKHAS ke depan, karena tentu opini publik ini juga menjadi bagian penting bagaimana memberikan pemahaman, bagaimana merubah mindset masyarakat khususnya Kabupaten Bekasi. Kalau sebagian di antara masyarakat Kabupaten Bekasi ini masih lebih cenderung, ya, mempercayakan anaknya kuliah keluar Bekasi ke kampus-kampus lain. Nah, ternyata ada di Bekasi khususnya di Cikarang ini kampus yang memiliki kompetensi yang tinggi, ya. Dibuktikan tentu, ya, sepengetahuan saya tidak ada alumni STIHAS itu yang menganggur, Pak Haji, ya. Tidak ada, ya, baik dalam sisi akademik ataupun sisi yang lainnya, ya. Dan juga terbukti juga tidak sedikit di antara sahabat-sahabat di luar yang pernah menjadi bagian legislator di Kabupaten Bekasi. Ini pun bagian penting, ya, yang perlu kita publikasikan sehingga nanti mampu menggiring opini publik
dan masyarakat Bekasi pede ya bahwa di Cikarang ini ada kampus yang terbaik menurut saya, yang mampu melahirkan alumni-alumni yang memiliki kompetensi, alumni-alumni yang diterima di tengah masyarakat, yang memiliki kemanfaatan untuk umat di sekitar Kabupaten Bekasi. Yang selanjutnya adalah bagaimana menjadikan IKAS sebagai relasi penting dalam memperluas jaringan dan pengembangan kampus dengan institusi eksternal kampus. Ya, kalau IKAS ini yang memiliki power, IKAS ini berjalan ya, pertama tentu nanti ada kepengurusan, yang kedua ada program. Nah, sehingga ini bisa dilakukan bagaimana menyambungkan relasi penting dalam memperluas jaringan dan pengembangan kampus dengan institusi eksternal kampus. Artinya banyak di luar sana yang bisa kita ambil sisi manfaat dan maslahat ya untuk kemajuan kampus kita. Yang tadi saya sampaikan, bicara alumni saja, alumni kita ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi dewan, ada yang jadi birokrat ya. Yang ini kalau sudah ada wadah, maka mudah-mudahan mereka pun ingat, ingat kepada wadah lembaga di mana sahabat-sahabat kita di luar pernah menimba ilmu di sini, ya, pernah belajar di sini. Maka sebagai alumni memiliki tanggung jawab moral untuk memajukan ya kampus ke depan. Dan yang terakhir, menjadikan IKAS ya sebagai wadah informasi dunia kerja dan usaha lulusan baru serta menjadi inspirasi bagi mahasiswa yang ada di kampus. Saya berharap IKAS ini menjadi wadah informasi yang bagi alumni-alumni baru yang tentu mereka barangkali setelah keluar dari kampus dituntut ya untuk mengamalkan ilmunya, untuk melaksanakan abdi ya sebagai seorang sarjana ya. Tentu kita IKAS ya ini harus menjadi wadah memberikan informasi, bahkan bukan sekedar informasi ya, karena saya tahu ya banyak alumni STIHAS ada yang sudah memiliki perusahaan sendiri, ada yang memiliki lembaga ya pendidikan sendiri, dan ini harus kita rekomendasikan mahasiswa-mahasiswa kita ya sehingga nanti memiliki tempat. Dan di sisi lain informasi dunia usaha, saya berharap ke depan bukan saja untuk alumni melainkan untuk mahasiswa-mahasiswa aktif yang ada di sini ya, bagaimana kita memberikan pemahaman ya ketika kita menjadi guru, bukan hanya sekedar menjadi guru. Apa maksudnya? Yang saya mau titipkan pesan di sini adalah bagaimana kita memberikan membangkitkan ya jiwa kewirausahaan ya, jiwa entrepreneur ya. Maka di luar akademik atau kurikulum yang ada di kampus ini, saya kira ketika kita menghadirkan para alumni yang saat ini menjadi kontraktor, yang saat ini menjadi pengembang dan sebagainya, yang menjadi pengusaha dan sebagainya, yang jadi motivator dan sebagainya, kita undang ya untuk memberikan motivasi, memberikan pengalaman, memberikan pembelajaran, sehingga nanti ya selain saudara-saudara kita, adik-adik kita yang belajar di kampus ini menjadi seorang sarjana, dia pun ketika kembali ke masyarakat ya bukan hanya mengajar, di tengah-tengah kesibukan mengajar dia memberanikan diri ya, memposisikan diri menjadi orang yang berani untuk berusaha. Karena tentu kita sama-sama ketahui ya, kalau bicara finansial, bicara finance ya, untuk ngajar ya tentu diawali dari honor ya. Kita tahu ya honor itu berapa sih ya. Nah, ini juga harus menjadi PR kita bersama. Saya berharap IKAS ini nanti mampu memberikan kontribusi kepada mahasiswa yang ada di kampus ini ya, memberikan bimbingan di bidang kewirausahaan, dan tentu saya pun ya insya Allah akan memberikan ini, karena saat ini saya walaupun menjadi seorang pengajar, saya juga memiliki beberapa usaha ya, diantaranya
saya punya bisnis di ayam, ya, ayam potong, dan saya punya perusahaan yang bergerak di bidang industri. Nah, barangkali itu saja. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua. Yang saya sampaikan tiada lain tiada bukan, sekali lagi, sebagai bentuk cinta saya, peduli saya. Mudah-mudahan kami nanti yang terpilih siapa saja, mungkin kandak saya Kang Sajidin, ya, atau saya no problem, ya. Mari kita bersinergi, ya, untuk membangun kampus tercinta ini. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bapak penyampaian visi misinya yang sangat menginspirasi kita tentunya teman-teman. Seperti yang Bapak Syarif bilang, meskipun sudah alumni tetapi harus tetap ada sinergi dengan kampus, dengan mahasiswa, dengan pihak-pihak kampus dan lainnya. Dan sangat luar biasa sekali, tentunya saya sangat berbangga hati karena telah terbentuknya IKHAS, Ikatan Alumni STI Haji Agus Salim Cikarang. Semoga dengan adanya program ini bisa membawa nama kampus tentunya menjadi lebih baik lagi. Oke, lanjut kita ke calon yang kedua. Di sini sudah ada Bapak Muhammad Sajidin SPDI MM. Kepada Bapak disilakan untuk menyampaikan visi dan misinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastabiqul khairat. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua STI Haji Agus Salim, Bapak Dr. Andes Haji Soling Sari MSI. Yang saya hormati pembawa acara, yang saya hormati calon Ketua IKHAS, rekan saya, saudara saya, sahabat saya, yaitu Bapak Syarifun Arif SPDI. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita dapat bersilaturahmi, bermuhajahah di tempat yang benar-benar memiliki keberkahan. Alhamdulillah, STIHAS sudah memiliki yang namanya podcast. Ini sangat luar biasa, dan mudah-mudahan kedepannya STIHAS lebih baik lagi. Salawat serta salam marilah kita limpah dan curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik keluarganya, sahabatnya maupun umatnya, dan mudah-mudahan kita semua masih istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya yang beliau ajarkan, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Teman-teman STI Haji Agus Salim, sebenarnya visi dan misinya sudah diborong semua. Ya, sama rekan saya, cuma saya hanya menyimpulkan saja. Mungkin saya juga punya visi ke depannya. Maaf nih. Visi saya menjadikan IKHAS wadah silaturahmi dan berkontribusi untuk STIHAS dan bangsa. Kenapa saya memiliki visi seperti ini? Karena dahulu kita pernah membentuk yang namanya IKHAS. Ya, sudah terbentuk, ternyata ini, mohon maaf Pak Ketua, kita curhat sedikit. Karena apa? Saya ingin STIHAS ini lebih baik lagi, lebih ada perubahan lagi. Jangan sampai kita menciptakan IKHAS hanya dimanfaatkan saja, tapi tidak ada kontribusi buat alumni. Ini yang harus dipertanyakan. Ya. Jadi ketika IKHAS ini sudah terbentuk, insya Allah, ya, para alumni ini tidak akan meninggalkan STIHAS. Karena apa? Orang-orang alumni ini sudah benar-benar memiliki kompeten
yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kalau di guru di PAI udah banyak sekali, apalagi di HES. Sekarang ini HES sudah memiliki yang namanya LBH. Alhamdulillah, ketika nanti ada permasalahan hukum, insya Allah LBH STIHAS yang bergerak. Dan mudah-mudahan IKHAS ini sebuah wadah yang memberikan kontribusi lebih baik lagi buat kedepannya, bukan hanya untuk STIHAS saja, tetapi untuk bangsa, ya kan? Intinya skupnya bukan hanya di lingkungan STIHAS, tapi di luar, gitu. Kalau kata bahasa Bekasinya, bukannya hanya jago kandang doang, Betul. tapi kita buktikan di luar daerah atau di bangsa Indonesia, bisa jadi kita bisa internasional. Karena apa? Berawal dengan niat yang tulus. Karena awal dari pendirian STIHAS ini yaitu dengan niat yang baik, memberikan solusi bagaimana rakyat atau warga di Kabupaten Bekasi biar sekolah di STIHAS gitu. Alhamdulillah sudah terbukti. Ya walaupun perjalanannya sangat panjang, ya. Alhamdulillah angkatan pertama itu kita bisa memberikan kontribusi pembangunan pertama, insya Allah itu ya sudah terbukti. Dan mudah-mudahan sekarang apalagi lulusannya sudah banyak dan sudah memberikan ibaratnya potensi-potensi yang baik, insya Allah STIHAS akan lebih banyak lagi. Amin. Dan mudah-mudahan prodinya juga ditambah ya Pak Haji. Amin, semoga. Biar jadi universitas Pak Haji. Amin. Insya Allah. Ya, masa kita kalah dengan yang lain, Iya. gitu. Karena kita ini terbangun dari orang-orang Bekasi. Untuk misi yang pertama udah pasti, ketika sudah terbentuk wadah IKHAS STIHAS, otomatis kita menjalin silaturahmi antar alumni. Kalau nggak salah alumni kita sudah 6 angkatan kalau nggak salah, dan yang sini belum, pokoknya yang sudah wisuda, yang belum wisuda ya mungkin 7-8. Selanjutnya memberikan kontribusi akademik dan non akademik bagi pengembangan alumni STIHAS. Jadi kita saling bersinergi antara alumni dengan pengelola dengan alumni, biar sama-sama berjalan dan bisa memberikan kontribusi yang baik. Selanjutnya membangun jejaring komunikasi dan kolaborasi antar STIHAS. Jadi kita ini alhamdulillah sudah terbentuk, kalau sudah terbentuk jejaring komunikasi, insya Allah kolaborasi antar alumni ini akan berjalan dengan baik. Ya, contohnya ya dengan podcast ini ya kita bisa menghubungi para alumni-alumni yang ada di sekitaran Kabupaten Bekasi maupun di luar Kabupaten Bekasi. Dan selanjutnya memberikan kontribusi keilmuan maupun sosial kepada masyarakat. Ini sudah terbukti, alhamdulillah para alumni ini kita sudah memberikan kontribusi keilmuan wabil khusus di jurusan PAI. Karena banyak alumni-alumni yang sudah menjadi guru, bahkan yang sudah jadi PNS, yang honor juga, yang sertifikasi, yang inpansing. Alhamdulillah dengan adanya STIHAS, warga Kabupaten Bekasi bisa menikmati pendidikan atau mengajar di sekolah-sekolah baik itu swasta maupun negeri. Jadi mungkin itu saja visi dan misi saya. Mudah-mudahan siapapun yang terpilih saya akan mendukung, karena tanpa adanya alumni STIHAS akan jomplang ya. Jadi kita harus bersinergi dan mudah-mudahan kita bangun dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas. Mudah-mudahan kita bersinergi
Mudah-mudahan STAI dan alumni berjalan dengan baik. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Sajidin atas penyampaian visi misinya dan sangat menginspirasi bagi kita. Semoga terobosan terbaru STAIHAS tidak hanya terkenal di Bekasi saja, tetapi sampai go internasional dan bisa bersaing dengan universitas-universitas terkenal di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Baik Bapak, terima kasih penyampaian visi misinya. Di sini saya sudah mempunyai beberapa pertanyaan yang harus siap dijawab oleh calon ketua IKAHAS. Untuk pertanyaan yang pertama, kebetulan pertanyaan ini saya dapatkan dari rekan-rekan mahasiswa STI Haji Agus Salim sekarang. Waktu menjawab satu pertanyaan selama 5 menit Bapak. Oke, langsung mulai saja teman-teman. Untuk pertanyaan yang pertama, tadi Bapak sudah menyampaikan terkait visi dan misi jika terpilih menjadi ketua alumni STI Haji Agus Salim Cikarang. Nah, untuk yang pertanyaan yang pertama, program apa yang akan Bapak tawarkan ketika Bapak terpilih menjadi ketua IKAHAS? Boleh dijawab dari nomor urut 1 terlebih dahulu. Iya. Bicara program, tentu itu nanti tak terlepas dari visi misi yang tadi saya sampaikan. Artinya 4 poin saja tadi itu kalau betul-betul diaplikasikan, itu insya Allah memiliki nilai yang manfaat, maslahat untuk kemajuan. Karena nanti ketika nanti sudah terbentuk IKAHAS, ya, kasus kepengurusannya kita lakukan raker IKAHAS, ya. Nah, disitulah raker itu dihasilkan, ya, dari visi misi yang tadi kami sampaikan. Ya, saya kira itulah, ya. Artinya 4 poin tadi itu insya Allah sudah mencakup program yang ya. akan. Oke, untuk yang nomor urut 2, Bapak mungkin sudah ada program unggulan jika Bapak terpilih menjadi ketua IKAHAS. Oke, untuk program ke depan, yang pertama silaturahmi. Yang kedua, kita mencari data para alumni yang sampai sekarang ini kemana, gitu, ya. Misalkan mungkin dia kuliah di sini, tapi setelah selesai kuliah dia hijrah kemana? Nah, ini kita kehilangan, kalau kata bahasa Bekasi, kehilangan obor, putus, ya. Nah, ketika kita program tersebut sudah ini kita kumpulkan para alumni masing-masing angkatannya, nanti kita data, kita buatkan satu bundle bahwasanya ini loh para alumni dari angkatan per angkatan. Dan selanjutnya mungkin nanti kita akan rapatkan lagi. Gitu. Oke, tadi saya sempat menarik kesimpulan, ya, bahwa alumni STAIHAS itu sempat terputus, gitu ya Pak. Dibentuknya IKAHAS ini kan untuk menjalin sinergi antara alumni, antara mahasiswa. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara membangun sinergi atau membentuk sinergi tersebut agar alumni baik mahasiswa bisa bergabung di STI Haji Agus Salim Cikarang. Tentunya kan seperti yang Bapak bilang, ya, setelah lulus dari STAIHAS itu pasti sudah ada yang kemana, ada yang kerja di mana, dan mungkin bisa sampai ada yang keluar kota dan hilang kontak. Nah, itu bagaimana cara mengumpulkan kembali alumni STI Haji Agus Salim Cikarang? Ya, mungkin kita ibaratnya memberikan komunikasi masing-masing angkatan, dan kita juga akan memberikan pengumuman atau informasi lewat Facebook, IG atau WA. Itu untuk pencarian data-data alumni yang sekiranya terputus. Otomatis kan pasti mereka itu memiliki rekan-rekan, ya kan, untuk menghubungi. Ya, biasanya ketika kita melihat di Facebook, biasanya dia akan muncul, ya, oh berarti ini alumni STAIHAS, gitu, melewati jejaring media. Memang sekarang itu hal yang paling memungkinkan, ya Pak, terkait media, bisa dilihat di IG, FB, WhatsApp dan sebagainya. Oke, bicara perihal program, tentunya pasti masing-masing calon ketua sudah memiliki program, entah itu baik yang sudah
direncanakan sebelumnya ataupun nanti yang akan dirancang ketika rapat kerja kepengurusan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah masing-masing calon ketua sudah memiliki partner atau rekan yang nantinya akan menjadi kepengurusan di IKHAS itu sendiri? Bisa Mana dijawab? dulu? Boleh nomor urut 1 dulu deh. Iya. Bicara partner, maka siapapun sahabat di luar yang pernah belajar di STIHAS yang dinyatakan sebagai alumni, itulah partner kita. Adapun bicara nanti penyusunan kepengurusan, tentu untuk memudahkan konsolidasi dan komunikasi, maka saya secara pribadi akan mengambil dari setiap angkatan yang sepengetahuan saya itu sudah hampir 16 angkatan dari awal berdirinya STIHAS ini. Nah, ini akan menjadi kemudahan buat kita sehingga nanti komunikasi ini terus berkelanjutan dan diawali nanti untuk pelaksanaan program kerja tentu akan kita lakukan rapat kerja pengurus IKHAS ke depan. Itu saja barangkali. Untuk Bapak jawabannya? Kalau untuk partner, insya Allah ya kita mengambil masing-masing angkatan, gitu kan, supaya bisa bersinergi, supaya IKHAS ini bisa ibaratnya memberikan sesuatu yang berbeda dengan IKHAS yang dahulu. Dan pada intinya ya partner ini ya para alumni gitu. Dan insya Allah kita akan memberikan yang terbaik buat STIHAS Salim dan IKHAS. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Ini masih ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana cara Bapak menjalankan program-program yang akan dilaksanakan ketika Bapak terpilih menjadi Ketua IKHAS? Dari nomor urut 2 dulu deh ya. 1 dulu dari tadi. Tadi program-program apa ketika bagaimana caranya? Yang pertama kita prioritaskan terlebih dahulu program yang andalan. Ya. Contohnya misalkan ketika STIHAS Agus Salim ingin membuat suatu kurikulum, otomatis alumni harus dilibatkan. Karena dengan kurikulum yang dibuat oleh STIHAS ini biar kekurangan STIHAS ini untuk kedepannya kita mengevaluasi. Nah, setelah ibaratnya sudah terbentuk seperti itu, otomatis kemajuan STIHAS ini akan segera terlihat, ya. Dan alhamdulillah sekarang juga sudah terlihat, gitu. Perubahan STIHAS yang tadinya kita ibaratnya mohon maaf numpang, ya akhirnya kita memiliki bangunan sendiri. Gitu. Cukup Bapak. Selanjutnya nomor urut 1. Ya, tentu ada banyak sektor yang harus kita lakukan. Kalau bicara bagaimana IKHAS ini mampu memberikan kontribusi pemikiran tentang sisi akademik, maka tadi saya sepakat untuk di bidang kurikulum tentu IKHAS ini diminta berkontribusi di awal, biasanya di awal tahun itu ya, bagaimana penentuan program. Yang kedua dari sisi tadi bagaimana IKHAS ini tampil sebagai wadah memberikan kontribusi untuk sivitas akademika yang ada di kampus ini. Yang tadi saya bilang awalnya kita harus mendata alumni tadi, ya kan, bukan sekedar sipulan angkatan berapa gitu ya, tetapi data valid dia beraktivitas di mana. Ya, kalau saat ini dia berprofesi sebagai akademik, ya kan, apalagi misalkan sudah S2, doktor dan sebagainya, tentu memiliki kompetensi di bidang akademik. Tetapi kalau misalkan di sisi lain alumni ini memiliki kompetensi di bidang ekonomi, dia seorang pengusaha, dia seorang entrepreneur, ya kita undang untuk memberikan seminar sederhana misalkan, atau seminar sehari, diberikan ruang kelas oleh pihak STIHAS, ya, agar menjadi inspirasi, menjadi motivasi buat
teman-teman mahasiswa yang masih ada, sehingga mindset mereka kuliah di STIHAS ini bukan hanya mau jadi guru gitu ya. Betul, Ya. betul. Sekarang ini sudah banyak ya, sudah banyak sekali lagi alumni STIHAS titelnya atau akademiknya itu SPDI, tapi menjadi direktur perusahaan, menjadi pengusaha, bahkan menjadi anggota dewan. Nah, ini kan potensi yang dimiliki oleh STIHAS di luar sana, yang tentu secara ikatan batin ya, siapapun mereka sahabat kita yang di luar, kalau disewani ya, kalau didatangi oleh IKHAS nanti dimintai untuk berkontribusi ya, baik pemikiran dan tidak terlepas barangkali dalam sisi harta ya, karena kita lihat saat ini STIHAS sedang membangun ya, kenapa tidak bagian bentuk cinta kita, khidmat kita kepada kampus ini, karena ya saya saat ini tentu tidak lepas dari STIHAS. Di luar sana saya aktif di sebuah organisasi ya, di Nahdlatul Ulama sebagai sekretaris PCNU. Tentu ini tidak lepas ya. Kalau saya mungkin nggak kuliah di STIHAS, enggak ya, barangkali di sisi lain saya nggak jadi ya. Saudara kita yang ada di dewan saat ini ya, mungkin kalau dia nggak kuliah di STIHAS belum tentu dia jadi dewan. Saudara kita yang saat ini jadi pengembang, mungkin kalau dia nggak kuliah di STIHAS dia nggak jadi pengembang. Kenapa? Karena di STIHAS ini kami diajarkan kemandirian ya. Di STIHAS ini kami diajarkan untuk hidup mandiri ya. Nah, ini yang membuat secara emosional ya, mental mahasiswa STIHAS dari masa ke masa ya, mudah-mudahan sampai dengan saat ini ya, ini mentalnya udah bukan mental kerupuk gitu ya, artinya kami di luar sana berjuang ya untuk mencari jati diri kami masing-masing, dan alhamdulillah artinya saat ini sudah menjadi cerminan di tengah masyarakat. Banyak alumni STIHAS yang sudah sukses baik di sisi akademik, sisi ekonomi, sisi sosial, bahkan di sisi politik. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak. Sebagai pertanyaan penutup, saya akan melemparkan pertanyaan kepada Bapak Ketua saya Haji Agus Salim Cikarang terkait IKHAS. Bapak, apa yang dukungan seperti apa yang akan Bapak berikan terhadap IKHAS ketika terbentuk nanti? Yang pertama, saya sangat mengapresiasi sekali terhadap pembentukan kembali IKHAS ini, yang tentunya ini sangat kami hargai dan sangat kami harapkan, karena kami pun tidak ingin, sebagai ilustrasi ya, sekelas ITB saja tidak lepas dari ikatan alumni, sekelas UI tidak lepas dari ikatan alumni. Kampus insya Allah akan senantiasa mensupport segala hal yang bisa kampus lakukan dalam hal membantu alumni. Artinya apakah itu memberikan informasi atau memberikan wasilah atau apa namanya lah gitu. Tentunya kan ke depan kalau memang kita punya potensi alumni, misalkan ada pemerintah daerah meminta kegiatan sensus penduduk mengenai sensus apa, kan potensi kita bisa kita gunakan. Atau dalam rangka pembentukan panitia apa, seperti ketua KPU itu diseleksi oleh tim biasanya. Nah, biasanya minta ke kampus-kampus sebagai panitia. Kita kan bisa rekomendasikan alumni maju. Nah, artinya kampus sangat mensupport, walaupun nanti mungkin supportnya itu tidak berbentuk material, karena kita juga dengan keadaan dana yang terbatas. Kalau memang kita mampu secara pendanaan, kita danai. Kalau memang tidak mampu dengan pendanaan, kita cari bersama, kan gitu. Itu kan idealnya seperti, artinya saya sebagai pimpinan sekarang yang baru di sini merasa sebagai orang tua, di mana anak-anak sekarang sudah bertebaran. Tentunya anak-anak ini harus kembali diingatkan, dirangkul, itu diingatkan kembali bahwa kita ini punya misi kemanusiaan, tidak hanya misi pribadi kaitan dengan pekerjaan, tapi ada misi yang sangat luhur, di mana kita di kampus pernah mengalami proses pendewasaan. Tolong di masyarakat lebih dewasa,
Saya yakin tidak ada nilai yang paling tinggi di masyarakat kecuali itu tadi adalah ketika kita dewasa di masyarakat dan dihargai di masyarakat. Itu yang paling penting. Jadi bahasanya kampus nanti akan senantiasa mengingatkan kepada alumni untuk ayo kita sama-sama bangun masyarakat tempat ini demokrasi. Saya kira itu. Mungkin Bapak ada pertanyaan untuk calon ketua IKHAS? Saya kira kalau harus bertanya cukup bagi saya, mereka ini dengan berpartisipasi seperti ini aja kampus merasa bersyukur. Kami sebagai pengelola sangat bersyukur. Artinya kami tidak perlu bertanya, apapun kontribusi Anda semua atau apapun partisipasi Anda semua itu sangat kami hargai dan itu akan kami jadikan perhatian. Mudah-mudahan kita bisa secara manajemen bisa berubah, bisa, dan saya bertekad untuk merubah itu ya, sistem kita, komunikasi kita yang lebih manusiawi lagi, karena pada akhirnya adalah saya pernah menyampaikan bahwa tingkat sebuah peradaban itu ditentukan oleh adab, oleh nilai-nilai luhur kemanusiaan yang itu, dan nilai luhur kebudayaan atau peradaban itu adalah ditentukan oleh bagaimana kita membangun komunikasi, bagaimana membangun sinergi. Intinya itu. Ketika sinerginya bagus, komunikasinya bagus, artinya di situ ada peradaban yang muncul. Makanya apapun hasilnya, apapun bentuknya, kami sangat mengapresiasi dan sangat mengucapkan terima kasih. Sehingga saya secara pribadi dan kampus secara keseluruhan tidak perlu bertanya apa yang akan bisa. Silakan seikhlasnya, seridonya seperti apa gitu. Dan saya yakin persaingan ini bukan persaingan secara apa ya, masing-masing punya ambisi, tapi masing-masing punya keikhlasan, kan itu masalahnya. Cuma karena harus ada satu kepemimpinan sehingga kita menentukan secara demokratis yaitu jadi semua berdua berkualitas. Akhirnya tetap kita tunduk pada kuantitas. Tadi saya dari awal menyampaikan saya kira itu. Terima kasih banyak Bapak dan teman-teman. Tadi sudah kita dengarkan visi misi terkait calon ketua IKHAS. Sebelum saya tutup, saya ingin memberikan kesempatan kepada calon ketua baik nomor urut 1 ataupun nomor urut 2 untuk meyakinkan para pencoblos ketua IKHAS agar memilih bapak-bapak saya. Dimulai dari nomor urut 2. Saya pengennya dari 2, Pak. Senior dulu. Silakan, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman alumni STIHAS, jangan lupa pilih nomor 2, selangkah lebih maju. STIHAS tetap maju. Luar biasa. Oke, untuk nomor urut 1, Bapak silakan. Kepada seluruh sahabat, saudaraku, alumni STIHAS dari angkatan pertama sampai dengan angkatan terakhir di wisuda, saya Al-Fakir Saribun Arif mengajak kepada seluruh alumni untuk kembali ke rumah besar kita, ke kampus tercinta kita melalui IKHAS ini, dan saya mengajak mari bersinergi. Kalau menurut para sahabat, para alumni di antara kami ada yang lebih baik, semuanya baik, tapi menurut sahabat semua tentu punya pilihan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Saya berniat berkhidmat dengan ikhlas, dengan tulus, maka yang punya hak untuk memilih para alumni semua. Itu saja dari saya. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ketua, kepada calon-calon ketua IKHAS. Teman-teman, penyampaian visi dan misi sudah selesai. Saya Itun Kurniawati pamit undur diri, sampai berjumpa di podcast STIHAS selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.